Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Pukutan Pring, kali ini kami berada di Desa Tami Ajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Ya teman-teman, saudara-saudara Pukutan Pring, di sini seperti yang kalian lihat bahwa ada beberapa bebatu candi yang menyerupai balok yang sangat panjang yang saat ini oleh masyarakat sekitar dijadikan sebagai pintu untuk menuju ke sebuah petirtaan. Ini adalah merupakan suatu petirtaan dan secara geografis tempat ini berada di sebelah selatan dari Gunung Penanggungan. Kita ketahui bahwa di masa akhir Kerajaan Majapahit banyak para Brahmana yang melakukan pertapaan untuk menuju ke sebuah gunung untuk meningkatkan kasta mereka. Dan inilah teman-teman, sangat panjang sekali, melihat dari ukurannya ini hampir menyerupai dengan tinggi badan saya ya. Kalau masyarakat sekitar, petirtaan ini dinamakan petirtaan Sumber Beji. Ya teman-teman, ada beberapa batu-batu candi di sini. Kalau melihat dari ada di sini ya, ini mungkin dulunya difungsikan untuk sebagai slot pintu begitu atau dorpal, yang kemungkinan bangunan di sini atau petirtaan di sini dulunya ada pintunya begitu teman-teman. Dan di situ kita lihat, nah, sangat jernih sekali teman-teman, saudara-saudara Pukutan Pring, airnya sangat jernih sekali. Dan tempat ini dulunya mungkin difungsikan oleh para petapa untuk mensucikan dulu sebelum naik ke Gunung Penanggungan, karena ini berada di sebelah selatan dari Gunung Penanggungan. Kita ketahui bahwa Gunung Penanggungan itu dikelilingi oleh petirtaan. Kalau kita merujuk pada beberapa tempat, di sebelah barat ada petirtaan Jolotundo, dan di sebelah utara dari Gunung Penanggungan di situ kemungkinan berada di area dekat dari Candi Jedong Ngoro, dan di sebelah timur di situ ada Sumber Tetek. Di situ teman-teman kita lihat ada Jaladwara yang meskipun bentuknya yang sangat sederhana gitu ya teman-teman, tapi itu mempunyai historis yang tinggi dan juga bisa menjawab tentang keberadaan sejarah yang berada di petirtaan Sumber Beji ini teman-teman. Petirtaan Sumber Beji yang terletak di Desa Tami Ajeng, Trawas, Mojokerto ini banyak kita dapati jejak-jejak peninggalan kuno berupa batu-batu yang sangat luar biasa sekali, batu-batu candi dalam ukuran raksasa atau dalam ukuran besar. Di sini juga ada Jaladwara mengalirkan sumber mata air yang sangat jernih, dingin, dan sejuk serta menyegarkan. Nah, area mata air dan sumber-sumber suci ini terletak di kaki Gunung Penanggungan, merupakan area Burloka atau area suci bagian bawah. Jadi air-air ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan suci atau tirta yatra. Tirta air yatra perjalanan suci. Perjalanan suci membawa air ke Gunung Penanggungan atau Gunung Sicuy guna untuk pemujaan Parwata Girinata. Jika Gunung Kawi dan Gunung Bromo itu merupakan gunung suci dari Kerajaan Singosari, maka Gunung Penanggungan ini merupakan gunung suci dari Kerajaan Majapahit. Gunung ini secara alami membentuk mandala, satu puncak di tengah yang lebih tinggi, dikelilingi 4 puncak di keempat sisinya yang lebih rendah, kemudian 4 lagi yang lebih rendah lagi. Ini merupakan miniatur dari sebuah mandala. Pada istilahnya waktu itu disebut Pancawali Krama atau gunung suci yang membentuk mandala seperti Borobudur. Satu puncak tinggi di tengah, dikelilingi 4 puncak yang lainnya di keempat sisinya. Jadi keistimewaan Gunung Suci Penanggungan ini adalah gunung yang sangat luar biasa sekali, tiada duanya di dunia.
lihat dari nama desa Kang ya. Nama desa dari sini adalah Tami Ajeng. Apakah ada keterkaitan dari nama desa itu tadi dengan keberadaan sejarah yang ada di sini? Iya. Tami Ajeng itu maknya Ajeng ayu ya. Tami Ajeng artinya memang agar ayu. Ayu itu senantiasa indah, mempesona, damai dan sejahtera, kemakmuran sebuah desa itu sendiri. Dan kata ini merupakan kata kuno bahasa Sangsekerta, sehingga desa ini merupakan salah satu desa kuno. Pada bukunya Profesor Hasan Jafar Masa Akhir Majapahit juga ada kutipan tentang temuan prasasti 2 buah yang berbunyi Kartiniro Lingga Isakakala, yaitu pendirian lingga-lingga. Tentunya ada sebuah bangunan suci untuk pemujaan Lingga Yoni yang berhubungan dengan desa Kasaiwan atau desa pemeluk agama Siwa. Ada nggak penduduk-penduduk Majapahit yang memang sengaja mengungsi ke Gunung Bromo ataupun ke Gunung Penanggungan waktu itu? Ya, rata-rata tarikh atau pembuatan bangunan suci di Gunung Arjuna, Welirang maupun Penanggungan ini didominasi masa-masa akhir Majapahit, terutama pada masa Prabu Istri Suhita atau setelah Prabu Wikramawardhana. Ini tentunya juga berhubungan dengan kondisi internal Majapahit yang di situ kita dapati gejolak pertikaian politik dan perang paregrek yang berlarut-larut, perebutan kekuasaan. Ini juga merupakan salah satu faktor berkembangnya keagamaan di puncak-puncak gunung untuk mengasingkan diri atau beruzlah ya, istilah Islamnya itu mengasingkan diri dari hijrah dari segala perebutan kekuasaan, pertikaian politik dan internal, intrik-intrik yang kemudian carut-marut politik yang kemudian merambah ke sosial. Akhirnya banyak agamawan maupun para pejabat tinggi yang beralih untuk memperdalam agama di gunung-gunung, membuat tempat persajian, membuat tempat pemujaan, membuat asrama-asrama kedewaguruan. Nah, di situ juga arca-arcanya dibuktikan, berkisah tentang Panji Asmoroga bangun, harapan akan sebuah persatuan, maupun arca Bima yang bersifat Tantrayana, Nawaruci, tentang kebenaran sejati, termasuk didominasi oleh memang relief Panji, yaitu persatuan atau harapan akan datangnya Ratu Adil. Ya. Mungkin itu yang banyak dikutip saat ini, datangnya Satria Piningit. Ya. Datangnya Satria Piningit yang membawa perubahan dan kejayaan seperti di masa lalu. Yang saya tangkap di sini adalah pensucian diri, gitu kan Eko. Itu poin yang utama gitu ya. Jadi sebelum benar yang dikatakan Kang Ega, sebelum ke puncak Gunung Penanggungan, para petapa waktu itu mensucikan diri dulu dari bawah gitu loh. Jadi kayak ada tingkatan gitu loh. Jadi nggak langsung ke atas gitu. Iya. Kalau dominan waktu itu yang sering berkunjung ke tempat ini gitu ya, itu para petinggi kerajaan, para putri gitu. Jadi tempat ini bisa dibilang sangat disakralkan gitu. Untuk saat ini Mas Den ya, dari unsur astral lah, apa yang dilihat oleh Mas Den kira-kira? Pertama masuk tadi, saya pribadi disambut oleh 2 orang putri. Beliau tidak menyebutkan nama, beliau mempersilahkan. Tujuan kita di sini adalah menguri-nguri sejarah. Beliau sangat mempersilahkan gitu.
Dan dua putri itulah yang bisa dibilang penunggu di sini gitu Kang Eko. Apakah dalam dunia goibnya Mas Den ya, apakah mereka juga ada peran begitu untuk menjaga tempat meskipun berbeda alam? Kalau menurut Mas Den gimana? Oh iya, pastinya gitu Kang Eko ya. Meskipun beda alam, yang goib itu ikut andil gitu loh, ikut andil untuk keberadaan tempat gitu loh, agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mempunyai etika, yang goib nanti yang akan memberi apa ya, memberi suatu peringatan gitu loh, bahwa dengan caranya mereka, yang pasti dengan caranya mereka, bahwa sesuatu itu tidak boleh diubah atau dirusak sebenarnya gitu, bahwa tempat yang disakralkan itu sendiri mempunyai warna. Kalau di bidang spiritual itu mempunyai warna gitu. Warna dari energi ya, warna dari energi, warna dari tampak kejauhan tuh sudah terpancarkan cahaya, itu sebagian warna spiritual gitu. Yang terlihat itu kayak ada rombongan suatu kerajaan gitu kan Eko ya, rombongan suatu kerajaan. Ini nyambung lagi, ceritanya nyambung lagi sama Kang Ega ini. Ada suatu rombongan yang datang ke sini gitu loh, untuk mensucikan diri. Jadi gini, sebelum ke tempat yang utama, diharuskan datang ke sini dulu. Suatu kewajiban gitu loh. Gitu. Iya. Kenapa sih saya kok bilang diharuskan? Karena yang terlintas yaitu gitu loh. Setiap rombongan pasti ke sini dulu, baru ke Gunung Penanggungan yang utama gitu kan itu. Gitu. Makanya saya mengatakan tadi ini adalah tempat pensucian diri gitu loh. Jadi kalau di Islam, sebelum kita sholat, kita diwajibkan wudhu gitu loh. Diwajibkan wudhu gitu loh. Kerajaan Majapahit akan terus lestari dan menjadi inspirasi sampai akhir zaman. Karena para founding father negara kita, negara Republik Indonesia. Begitu juga Insinyur atau Presiden Soekarno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, teman-teman Pokotan Pring, alhamdulillah banyak sekali apa yang kita dapati di sini tentang keterangan dari Mas Ega, tentang keberadaan dari tempat ini, meskipun secara sudut pandang yang berbeda, tapi sebagai manusia kita wajib berpikir apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita ambil, dan sesuatu yang tidak baik tentunya ya kewajiban kita harus buang. Banyak sesuatu yang didapat tentang sejarah. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Majapahit Study Club, dan salam budaya Nusantara. Kendalikan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.